Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Ahmad Zainul Arifin. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program array dalam struk. Dan program ini mempunyai studi kasus. Oke, kita lihat saja studi kasusnya. Inilah studi kasusnya. Setiap mahasiswa memiliki identitas sebagai mahasiswa. Buatlah program yang dapat menghasilkan keluaran identitas mahasiswa dengan lengkap dengan menggunakan array dalam struk. Jadi kita di sini itu saya disuruh membuat sebuah program untuk menampilkan data mahasiswa yang mula-mulanya di input terlebih dahulu, setelah itu di output. Oke, kita langsung saja buat let's begin. Include, misalkan headernya. Sorry, ada suara angin. Include Conio manipulasi layar. Include Studio. Setelah itu, di sini kan suruh membuat array dalam struk, maka kita di sini harus menggunakan struk untuk membuat programnya. Jadi struk mahasiswa, biar jelas. Jadi ini struk untuk mahasiswa. Kan di sini suruh membuat identitas mahasiswa. Nah, setelah itu masukkan tipe data dan variabelnya. Dan di sini menggunakan karakter semua, karakter nama 50, arraynya 50, elemen arraynya, char lagi, nim, (50) lagi sama char alamat, then char lagi prodi, identitas mahasiswa. Identitas sebagai mahasiswa. Jadi yang menyangkut paut dengan mahasiswa di universitas. Jadi kalau nama orang tua nggak masuk. Nim kelas, char kelas, fakultas, char fakultas, mungkin cukup di sini. Ini aja variabelnya. Setelah itu buat nama objeknya, karena dalam struk itu harus mempunyai nama objek struk. Misalkan identitas titik koma, masuk ke void main, kurung code, program identitas mahasiswa. NDL, koma, code. Terusnya karena di sini menggunakan array dalam struk, maka di sininya kasih array ya, lupa, sorry. Misalkan 50 aja lah maksimalnya. Tapi kalau itu enggak 50 juga nggak apa-apa, misalkan 10, 2 gitu.
tergantung penginputannya. Di sini ya kali screen biar bersih lah layarnya nanti. Terus integer i karena akan melakukan pengulangan for, karena kalau array itu harus terdapat pengulangan untuk mengaksesnya. Jadi misalkan arraynya 50, maka pengulangan sampai 50 kali gitu. So terus jumlah mahasiswa, karena di sini kita akan menginputkan jumlah mahasiswanya berapa, maka akan diulang sebanyak jumlah mahasiswa itu dengan mengisikan data ini, semua data. Nama, NIM, alamat, prodi, kelas, dan fakultas. Mahasiswa MHS di koma. Oke, lanjut. Code. Masukkan jumlah mahasiswa di koma. Masukkan variabelnya. Nah, di sini kan kita harus memasukkan jumlah mahasiswa. Jadi misalkan jumlah mahasiswanya 5, maka nanti akan diulang menggunakan for i sama dengan 1, titik koma, i lebih kecil dari jml mhs, titik koma, i karena ini lebih kecil maka ditambah plus untuk melakukan pengulangannya. Nah, jadi misalkan kita menginputkan jumlah mahasiswanya 5, maka ini for ini merupakan sebuah sintak pengulangan. Jadi itu 1, maka nanti yang di dalam for ini akan mengisi yang di dalam for ini terdapat pengisian nama, NIM, alamat, prodi, kelas, dan fakultas. Dan jika ininya sudah 1, maka akan ditambah lagi sampai nilai i ini sama dengan jumlah mahasiswa. Jadi misalkan jumlah mahasiswanya 5, maka kita akan menginputkan data sebanyak 5 mahasiswa. Nah, seperti itu. Inilah scriptnya, code, nama. Di koma. Get. Saya menggunakan get karena untuk penginputan memakai spasi. Untuk melakukan, kan di sini kan akan menginputkan nama. Di sini kan namanya, variabel namanya terdapat di dalam struk. Maka untuk melakukan pemanggilan atau pengaksesan nama ini, variabel nama ini, maka harus melibatkan nama objeknya. Nama objek struknya ini nih. Jadi sini identitas, kan situ dalam kurung 50 diganti 50-nya menjadi i, karena di sini identitas 1 berarti nama penginputan nama yang pertama. Jika ininya 2 berarti penginputan nama yang kedua gitu. Kalau array itu terdapat indeks. Nah, setelah itu beri tanda titik, setelah itu masukkan variabelnya. Terus tutup kurung, titik koma. Code lagi. Masukkan NIM-nya. Titik koma. Sama seperti di atas. Saya di sini menggunakan NIM-nya menggunakan karakter ya. Kalau integer itu kan mempunyai batas maksimal nilainya. Kalau nggak salah sampai ratusan ribu ya. Kan kalau saya di universitas saya terdapat berapa nilai? 2016, 09, 10, 003 itu kan lebih dari 100.000.
Kalau pakai long juga nggak mungkin bisa kebaca. Bisa sih, cuman nanti saat pengoutputannya kan setelah diinput nilainya emang benar, tapi setelah di outputnya digitnya tuh ada yang hilang gitu, karena terlalu banyak NIM-nya, terlalu banyak nomor. Jadi saya menggunakan karakter saja. Kalau karakter kan di sini batas maksimal penginputan karakter di dalam NIM itu 50. Jadi saya dapat menginput 50 angka atau berapa. So, sama seperti di atas, identitas dalam kurungnya i titik nim kurung titik koma code lagi, masukkan alamat titik 2 tanda petik titik koma gets lagi, masukkan seperti di atas, identitas nama objek, identitas dalam kurung i titik alamat, code lagi, prodi itu program studi, prodi sama seperti di atas, nama objek, identitas titik prodi, code kelas titik 2 tanda petik titik koma get identitas i titik kelas kurung titik koma, satu lagi code fakultas get identitas fakultas. Saya diubah aja urutannya. Yang pertama kelasnya diganti di bawah NIM aja. Nah, itulah outputnya. Inputnya ini penginputan datanya. Nah, setelah itu, jika sudah, kita lakukan pengoutputan. Clear screen untuk membersihkan layar. Tadinya input, ada bekas inputnya. Dengan clear screen bisa bersih layar. Kita lihat hasil. SCR, code data mahasiswa, data atau ganti jangan data, benar data identitas mahasiswa, lanjut ENDL, code lakukan pengulangan sama seperti di atas, makanya copy aja biar cepat. Outputnya juga hampir mirip dengan input, tapi tidak memakai get. Ini ganti, nah gini, CENDL
N wis usah handle. Handle-nya di belakang aja. Tutup, tambah code NDL, tutup pengulangan, get code by attention. Itulah programnya. Coba kita running. Error 1, identitas. Yes. Mana ya? Oh, ininya identitas. Sorry. Identitas. Oke, coba running. Masukkan jumlah mahasiswa, misalkan 2 mahasiswa. Namanya Zen. NIM-nya 2016 09100003. Kelas SI 2016 A. Alamatnya Cirebon. Prodinya Sistem Informasi, Fakultas Komputer. Ini kan di sini masuk ke nama lagi. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kan terdapat pengulangan. I-nya itu 1 dan jumlahnya itu ini jumlah mahasiswanya 2. Maka I pertama diinputkan ini, setelah itu diulang lagi ditambah jadi I-nya nilainya 2, sama seperti ini. Jadi kita menginputkan 2 nama, 2 NIM, 2 kelas, 2 alamat, dan 2 prodi dan fakultas. Nama kedua, NIM-nya sama aja, bedain dikit. 1, 2, 3, 4 misalnya. Kelasnya samain SI 2016 A Cirebon. Jangan biar beda, kuningan. Prodinya samain Sistem Informasi Komputer, Fakultas Komputer. Coba lihat. Nah, ini data mahasiswanya yang tadi diinputkan. Karena menggunakan clear screen, jadi beda data inputnya akan kehapus, akan bersih. Kan data identitas mahasiswa. Kan tadi yang pertama input NIM-nya 3 benar, alamatnya Cirebon benar, kalau ini 4 yang kuningnya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau
struk dalam array itu, maka harus menggunakan pengulangan bebas pengulangannya, mau menggunakan for ataupun do while atau while gitu. Itu terserah kalian saja. Oke, sampai di sini dulu video yang dapat saya sampaikan. Tentang pemrograman yang dapat saya sampaikan atau dapat saya sharing ilmunya pada kalian semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika terdapat salah-salah kata atau perkataan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher. Let it go.